Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai ZTE Blade V40 Vita. Aku udah pakai HP ini kurang lebih 1 mingguan dan jujur aja aku nggak upload video unboxingnya karena filenya kehapus, kacau sih memang. Ya udahlah, lupain. Intinya ini HP yang sangat menarik banget guys, apalagi buat kita yang mau beli HP tapi budgetnya kurang dari 1 juta. Iya, HP ini tuh harganya sekarang kalau kita bisa lihat pantau di pasaran online kayak Shopee, Tokopedia dan yang lainnya, harganya sekarang kondisi baru itu di 950 ribuan aja guys. Padahal HP ini tuh HP dirilis tahun 2022 kan, memang bukan HP kekinian. Tapi kala itu harganya 2 juta lebih guys, jadi udah turun banget, anjlok banget, dan speknya waduh menarik banget. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu di HP ini. Pertama pada bagian RAM dan internalnya. Ya dengan ngeluarin budget 950 ribuan aja, kita semua bakal dapat RAM 4GB internal 128. Memang agak kocak ya, RAM 4 kok diomongin bang? Ya karena HP di bawah 1 juta sekarang, kalau mau cari memori segede ini, RAM-nya kayak gini tuh susah guys. Paling kompetitornya itu kayak Itel A70, itu pun sekarang harganya jadi sedikit naik tembus 1 juta. Ada juga Redmi A2, itu pun internal RAM-nya nggak segede ini. Dengan RAM 4GB, menurut aku ini standar minimal lah ya HP di tahun 2024. Internal 128 juga bisa dibilang cukup standar. Tapi standar tergolong lega guys, karena bisa nyimpen file yang banyak, aplikasi download banyak juga nggak khawatir, foto video nyimpen banyak juga nggak khawatir, memori gampang penuh. Soalnya males banget kan kalau beli HP baru, internal kecil, memorinya tuh gampang penuh, itu menyebalkan banget. Jadi ini RAM 4GB internal 128 tergolong bagus, apalagi ini internalnya sudah bertipe UFS. Performanya bagus, tapi akan aku ceritakan pada bagian performanya nanti guys. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Asli ini bagus banget. Ini intinya kayak gini guys, layarnya gede 6,75 inci, lega banget. Udah enak lah ya buat ngapa-ngapa, nonton, main game, ataupun scrolling ataupun ngetik-ngetik gitu. Model layarnya juga cukup cakep, bezel kanan kiri tergolong cukup tipis di kelas harga segini, dan kamera depannya juga modelnya ini Infinity U, bukan water drop yang kurang enak lah dibanding model-modelan kayak gini. Lebih keren guys menurut aku, dan ini juga lebih kecil kan. Terus untuk kualitasnya juga tergolong bagus guys, meskipun speknya biasa banget, IPS LCD resolusi 720p, tapi HP ini sudah punya refresh rate 90Hz, jadi buat scrolling ini mulus guys. Kualitas layarnya jujur aku suka banget untuk model segini guys, karena ini tergolong IPS LCD yang bagus. Warnanya tergolong ngejreng, gonjreng gitu, hidup banget, nggak berasa kusam ataupun pudar. Ketajamannya juga bisa dibilang cukup bening ini layarnya guys. Aku kadang-kadang suka mikir, ini beneran layar 720p, kok tajem gitu. View angle-nya juga bagus, kalau dilihat dari serong-serong ini nggak ngeredup-ngeredup banget yang biasanya ada di HP murah tuh, kalau view angle agak kurang oke guys. Terus brightness-nya juga tergolong terang di kelasnya gitu guys. Di HP ini dipakai di bawah terik masih tergolong cukup terang. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya guys. HP ini sudah pakai chipset Unisoc T606, chipset yang tergolong kencang untuk HP entry level. RAM-nya 4GB, internal 128. Ini juga sudah pakai memori tipe UFS. Bagus lagi nih untuk performa. Untuk skor Antutunya aja ini bisa tembus di 229 ribuan. Kalian bisa lihat nih guys. Nah, untuk performa aku ngerasain guys, buat multitasking, buka aplikasi tuh berasa kenceng aja gitu. Buka tutup aplikasi juga bisa dibilang satset, kecuali kalau bukanya banyak banget baru tuh ada yang login ulang. Karena inget ini kan RAM-nya cuma 4GB. Terus buat main game juga HP ini tergolong bisa guys. Aku pakai Mobile Legends, settingan grafisnya aja bisa super ultra. Udah kayak Helio G99. Performanya sih aku nggak ngeraguin, buat ML ini aku tiap hari push rank pakai HP ini guys. Kadang kalau gabut malah aku latihan Hero Funny juga pakai HP ini, karena bisa gitu buat main yang fast hand kayak gini, strikeable masih bisa. Kalau putus-putus paling akunya aja yang masih belajar. Terus buat main PUBG juga ini tergolong bagus, dari segi settingannya bisa HD high, ini bagus guys. Dan aku ngerasain sendiri performanya nggak ada frame drop yang parah, nge-lag atau patah-patah guys. Pokoknya licin, mulus, dan lancar-lancar aja buat jalan, buat nembak, buat loncat, buat geser-geser meskipun nggak ada gyroscope. Tapi nggak mau protes, ini intinya performa buat multitasking, buat main gaming tergolong bagus. Kalau Genshin Impact jujur aja aku nggak nyobain guys, karena aku udah sadar RAM-nya 4GB.
Selanjutnya, suka yang keempat ini pada bagian fitur-fiturnya guys. HP ini punya fitur fingerprint. Wah, fingerprint doang fitur bang. Oke, untuk HP di bawah sejuta aku bilang ini fitur yang bagus ya. Karena ada HP yang di atas juta nggak punya fingerprint. Samsung tuh A05 nggak ada fingerprint guys. Dan ini fingerprintnya juga bisa dibilang bukan fingerprint yang kaleng-kaleng. Kalian bisa lihat nih, tempel, pel, kenceng tuh, pel, nyala gitu. Fitur selanjutnya ini punya LED notifikasi. Bagus banget, HP zaman sekarang rata-rata udah pada hilang. Dan ini aku ngerasain sendiri, buat keseharian tuh nyaman banget. Kayak waktu aku ngecas, nggak perlu ngidupin HP-nya buat ngeliat ini chargernya masuk apa enggak. Lihat aja LED notifikasinya nyala berarti masuk. Terus bagusnya lagi jelas ya buat notifikasi keseharian, WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee. Kita tuh nggak perlu ngidupin HP buat ngelihat ada notifikasi atau enggak. Ya tinggal lihat aja kalau kedap-kedip ya ada notifikasi. Ini jelas lebih enak waktu kita rebahan, kita tidur, bener-bener bisa dilihat kalau kedap-kedip ya ada notifikasi, kita penasaran buka. Meskipun kadang-kadang ngecewain juga dikira notifikasi dari dia, ternyata notifikasi dari operator. Ya, intinya ini ngebantu banget lah buat keseharian gitu, meskipun kadang-kadang notifikasi abal-abal juga suka masuk yang bikin kedap-kedip dan bikin kita kepo gitu. Selanjutnya suka yang kelima ini pada bagian baterai dan chargingnya lumayan banget dan parah sih untuk chargingnya. Ya baterainya ini udah kapasitasnya 5130 mAh, sedikit di atas rata-rata HP pada umumnya yang 5000 mAh guys. Dalam keseharian aku pakai jaringan data bukan pakai wifi, dari baterai 100% ke 10%. Dapat screen on time di 7 jam 46 menit. Ini hampir mendekati 8 jam ya guys ya, jadi tergolong screen on time yang lama. Jadi kalau dipakai dari pagi sampai malam ini bisa banget guys. Nggak usah khawatir baterainya boros, kagak sama sekali. Ini awet. Terus aku juga suka banget pada bagian chargingnya guys. Ini kan chargingnya udah 22,5 watt. Luar biasa banget, rata-rata HP harga segini tuh 10 watt atau enggak mentok-mentok 18 watt. Yang biasanya ngecas itu kayak 2,5 jam, ada juga yang tembus 3 jam. Tapi di HP ini aku ngecas dari baterai 10% ke 100%, cuman butuh waktu 1 jam 51 menit. Ini nggak lama guys, nggak nyampe 2 jam. Bener-bener sangat luar biasa banget untuk HP modal 900 ribuan. Selanjutnya suka yang keenam ini tambahan aja guys. Aku tuh suka banget pada kelengkapan boxnya gitu. Kalau ada charger wajar, kalau ada silicone case di sini ada juga oke. Tapi di boxnya ini dikasih headset atau apa bacanya, earphone gitu. Ini kualitasnya juga bagus guys. Aku tuh pakai JBL juga. Tapi ini bener-bener tergolong enak lah, bukan abal-abal didengerin tuh suaranya, bassnya dapet banget. Aku tuh seneng guys jadinya malah pakai handset ini buat keseharian. Dimana kalau kita ingat HP zaman sekarang yang ngasih kayak gini di kondisi baru buka box emang ada. Udah pada hilang guys. Ini luar biasa banget. Oke guys, mungkin tadi aku udah sharing pada bagian sukanya sama kalian. Sekarang aku sharing untuk pada bagian dukanya, biar jadi bahan pertimbangan buat kalian yang mau beli HP ini. Yang pertama, jelas OS-nya mandek guys. Ini kan HP keluaran tahun 2022 dan ini Android bukan iPhone. HP ini untuk OS Android-nya mentok di Android 11 aja guys. Memang bener-bener, aduh nggak bisa diupdate lagi. Jadi nggak dapat lah ya untuk software-software terbaru yang biasanya bikin HP jadi tambah smooth atau fitur-fiturnya tambah kekinian. Di HP ini nggak dapat yang kayak gitu. Jadi terima aja kondisi software HP ini yang kayak gini, nggak bisa diubah-ubah gitu. Tapi syukurnya nih, anjay syukur, aku masih ngerasain fitur-fitur kekinian di HP ini. Kayak split screen masih ada, terus rekam layar juga masih punya. Terus aku juga nggak ngerasain yang namanya bug di HP ini ataupun muncul iklan, nggak ada guys malah. Bahkan UI-nya bisa dibilang cukup simple dan minimalis, berasa enteng aja gitu. Aku nggak tahu ini faktor UI-nya atau memang chipsetnya yang kenceng. Tapi intinya bener-bener smooth aja pakai HP ini guys. Selanjutnya duka yang kedua ini pada bagian kameranya guys. Iya, untuk kamera memang di sini speknya 48 megapiksel ya, upgrade dari seri Blade A72 yang pernah aku bahas juga. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa ya untuk chipset Unisoc itu untuk pemprosesing gambarnya tuh nggak sebagus MediaTek apalagi Snapdragon. Unisoc ini chipsetnya biasanya bagus untuk urusan performa main game gitu guys. Di kelas entry levelnya maksudnya ya. Yang aku bahas di sini lensa utamanya aja ya, lensa tambahannya lensa gimmick lah, kita lupain aja. Bukan ultrawide intinya. Untuk foto-foto di pencahayaan yang cukup aja, baik kamera belakang ataupun kamera depan, aku ngerasain karakternya mirip-mirip guys. Karakter warnanya itu tergolong kusam ya, kurang gonjreng atau kurang padat warnanya. Agak kusem gitu, jadi kurang enak gitu guys.
Ketajaman juga kadang-kadang suka ngeblur dan fokusnya juga kadang-kadang perlu di tap gitu guys. Terus shutter speed atau jepretannya juga kadang-kadang agak nunggu gitu. Padahal bukan di mode mana-mana, ini mode biasa aja, jepret. Tuh, agak nunggu gitu guys. Jadi, kalau kita sambil gerak dikit, goyang dikit, ya hasilnya malah jadi blur gitu. Untuk foto di pencahayaan kurang, apalagi ini mode malamnya nggak bisa ngebantu sama sekali guys. Ngebantu sih pada bagian brightness-nya yang jadi terang, tapi pada bagian warnanya tetap aja kusam dan noise-nya malah kerasa amburadul banyak banget. Ketajaman juga jelas menurun, detailnya juga ya seadanya. Tes, oke, ini adalah video dari ZTE Blade V40 Vita guys. Hasilnya seperti ini. Kelihatan sih di sini jelas gak punya stabilisasi, tapi dari segi warnanya tergolong agak kusam ya. Kayak warna daun-daunnya ini kayak gelap gitu guys, abu-abu gitu. Padahal kalau dilihat di sini tuh cukup hijau gitu. Dan untuk hasil fokusnya kayak gini. Oke, mana? Bentar-bentar. Fokusnya agak susah. Woi. Fokusnya perlu di tap guys. Aduh, ini agak susah sih fokusnya. Nah, oke guys, ini adalah hasil video dari ZTE Blade V40 Vita. Kamera depan resolusi 1080x 30 fps. Barusan aku udah nge-shot, cuman kok aku dengerin ya suaranya itu ketangkapnya kalah sama suara sekitar nih. Jadi noise-nya lumayan parah gitu. Dan untuk hasil videonya ya kayak gini guys, masih tergolong cukup kusem tapi terang. Tapi di sini memang pencahayaan lagi terik banget guys, makanya terang. Tapi tergolong kurang oke lah hasil video kayak gini. Selanjutnya duka yang ketiga di HP ini pada bagian speakernya. Ini sebenarnya duka tapi agak tipis doang guys. Kalau ngomongin harga 900.000 kan memang nggak bisa protes ini itu. Tapi ya memang guys, speaker ini satu jelas ya wajar sebenarnya satu. Tapi ini aku ngerasain volumenya kurang keras ya. Dan suaranya juga berasa kurang keluar, kurang lantang gitu, kurang lepas. Jadi agak kayak kerasa mendem dan sedikit agak cempreng. Kalau di tempat rame kerasa banget sih harus mainin volume yang dimentokin. Kalau nggak dimentokin tuh kurang kedengeran. Tapi ini sebenarnya nggak jelek banget guys ya. Kalian bisa lihat lah perbandingannya, aku bakal compare dengan HP Xiaomi Redmi A3 yang harganya 1 jutaan kecil juga. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai ZTE Blade V40 Vita. Ini HP jadul yang sekarang harganya anjlok banget. Kalau ditanya apakah worth it untuk beli HP ini, jujur aja ini worth it banget guys, karena cuman 950 ribuan tapi dapat value yang banyak banget. Kelengkapan di boxnya komplit, terus RAM internalnya tergolong cukup gede di harga segini 4/128, layarnya bagus banget buat keseharian enak, performanya bisa buat main game, fitur-fiturnya enak, ada fingerprint LED notifikasi, baterainya awet, chargingnya kenceng. Kalau ngomongin duka keluhan yang aku rasakan tuh sebenarnya tipis, kameranya memang kurang oke, speakernya juga kurang nyaman, dan OS-nya jadul mentok gitu di Android 11. Tapi kekurangan barusan, keluhan duka 3 barusan tuh aku nggak ngerasain yang berarti gitu. Kayak HP 900.000 ngarep apalagi gitu. Dapat yang poin plusnya tadi juga udah bagus banget, syukur banget. Pokoknya HP ini worth it lah guys, daripada kita tuh tertarik atau terkecoh beli HP KW-KW yang harganya kurang dari 1 juta atau HP refurbish gitu. Ada juga HP yang niru-niru HP flagship yang RAM-nya 12 GB gitu-gitu. Aduh, itu kacau sih guys. Jadi ini HP yang menurut aku tuh worth it banget. Bisa aku bilang ini nyaris sempurna sih. Bahkan jujur aja kalau aku punya duit 1 juta dan aku harus beli HP buat pribadi, aku pilih HP ini guys. Karena pengalamanku dari sebelumnya yang udah pernah nyobain HP di rentan harga segini, ini paling bagus guys. Belum ada counternya. Kira-kira kayak gitu guys. Buat kalian yang mau nambahin, tulis aja semuanya di kolom komentar guys. Videonya mungkin sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.